Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasbi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ingin menyampaikan tentang hasil resumen saya mengenai PPAK tahun 2021-2022. Yang pertama yang dapat saya sampaikan mengenai hasil resumen saya pada hari pertama, yakni visi dan misi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah terwujudnya pendidikan tinggi regulatif, integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misi daripada UIN Maulana Malik Ibrahim mencetak sarjana yang berkarakter, ulul albab, dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Ada 4 pilar yang mendasari berdirinya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sejarah berdirinya Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu yang pertama didasari oleh Fakultas Tarbiyah di IAIN Yogyakarta, kemudian berpindah ke Surabaya, setelah itu menjadi STAIN Malang, dan kemudian beralih ke UIN Malang, dan kemudian disahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri terdapat pengembangan bahasa, tahfizul Quran, ma'had, dan rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa yang moderat, toleran, menjunjung prinsip nilai keagamaan, memiliki komitmen kepada bangsa, cinta budaya dan keagamaan, dan dapat berpikir positif untuk kemajuan bangsa dan negara.
Selain akademik, mahasiswa juga bisa mengembangkan bakat, prestasi akademik kompetitif, keterampilan, dan kecakapan berbicara. Dan juga ada integrasi kelembagaan, yaitu memadukan pendidikan tinggi dan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Kemudian kurikulum yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa, mata kuliah dasar keislaman, bahasa dan filsafat, kemudian mata kuliah kefakultasan yang mencakup tentang kejuruan yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan materi selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Dr. Haji Lutfi Nurdiana SHG, yaitu pemimpin masa depan adalah orang yang menjunjung tinggi nama alma mater dengan prestasi yang membanggakan. Pemimpin bukan hanya pintar, tapi harus dapat berusaha dan dapat memegang tanggung jawab yang diembannya. Yang ketiga, pemimpin sejati harus bisa memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri dan harus berpikir menjadi apa dirinya kelak pada masa-masa yang akan mendatang. Kemudian beralih ke materi selanjutnya, yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa yang disebut dengan DEMA. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan mensinkronisasikan mahasiswa dengan wakil rektor ataupun rektor itu sendiri. Yang kedua adalah Senat Mahasiswa, yaitu organisasi mahasiswa legislatif sebagai pengkoordinasi antara DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas oleh pers mahasiswa untuk persetujuan bersama dan menampung aspirasi. Kemudian beralih ke UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah Menwa. Menwa sendiri di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Barat, bernama Wiracakti Yuda 811 dan dinaungi oleh Kodam Brawijaya. Yang kedua ada Pramuka Racana. Yang ketiga ada KSR PMI. Yang keempat Paduan Suara Gema Gita Bahana. Yang kelima UKM Seni Religius. Yang keenam teater kontemporer. Yang ketujuh ada Mapala. Yang kedelapan Kopma Padang Bulan. Yang kesembilan Komus. Yang ke-10 Taekwondo. 11 Jepret Klub Fotografi. Ke-12 Simfoni Radio. Ke-13 Jurnalistik AKP 2M. 15 ada UAM PM Inovasi. 16 ada Unior cabang olahraga yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang akan saya jabarkan adalah
UKM Cepreko Fotografi. UKM ini ditujukan kepada orang-orang yang ingin mengembangkan bakat di bidang fotografi dan dilatih dasar-dasar ilmu ke fotografian dan dilatih untuk mengasah potensi diri dalam fotografi. Yang kedua, UKM Teater Kontemporer. Di sini di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Yang selanjutnya UKM Tekmundo. UKM ini melatih fisik, mental, spiritual, dan akal. Kemudian UKM Junior, yaitu UKM dengan minat cabang olahraga. Terdapat 7 cabang olahraga yang terdapat di Unior UIN Malang, yakni sepak bola, bulu tangkis, voli, basket, catur, tenis meja, sepak takraw. Selanjutnya adalah materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Haji Muhammad Hasanuddin Wahid. Yang intinya membahas tentang kunci mengendalikan pandemi ada 2. Yang pertama adalah vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity dan disiplin prokes. Dampak yang terjadi pada sektor ekonomi yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan sebagian orang. Dan di sektor pendidikan, banyak anak yang putus sekolah yang harus bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kekerasan pada anak yang berisiko tinggi melonjak naik dan penurunan capaian belajar. Pada sektor sosial, meningkatnya angka kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19, meningkatnya angka kriminalitas. Tiga kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar industri. Selanjutnya peran atau peluang mahasiswa Universitas Islam, yaitu sebagai arus utama mengembangkan teknologi digital menjadi kekuatan sosio, teknopreneur, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Dan untuk mengembangkan menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Materi yang selanjutnya adalah moderasi beragama di Indonesia yang disampaikan oleh Haji Basri Zain. 2 arus besar yaitu Sunni Islam dan Syiah Islam yang berlabelkan Islam Nusantara dan Islam Moderat. Moderasi beristilah jalan tengah atau keadilan etimologi. Moderasi yang berarti jalan tengah, berkeadilan atau beretimologi. Secara terminologis, pemahaman atau praktek
keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan prinsip tawazun. Kenapa moderasi relevan di Indonesia? Karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjunjung tinggi akan adanya harmoni di antara kehidupan sesama manusia, sosial Islam di Indonesia, dan karakter masyarakat Indonesia yang lekat akan kesantunan dan keharmonisan, dan juga ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang tertanam pada hati setiap masyarakat di Indonesia. Dan materi selanjutnya yaitu isu politik yang terkait di Timur Tengah dan politik global, serta mengganggu agenda modernisasi Islam yang dapat mempengaruhi pemahaman. Yang pertama adalah konflik Palestina dan Israel. Aliansi politik Arab dan Amerika, dan oil yang selalu direbutkan di daerah Timur Tengah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.